Selamat datang di masa depan, di mana layanan bank secara keseluruhan akan terancam oleh DeFi. Wow, kok bisa? Ngacau aja nih ngomongnya. Hahaha, dengerin dulu makanya. Hari ini kita akan membahas salah satu dApps, yakni kelahiran salah satu layanan DeFi. Tapi kita nggak akan membahas DeFi secara keseluruhan ya. Kita bahas satu saja, yakni Pool Together. Jadi, apa itu Pool Together? Simak setelah yang berikut ini. Sebelum mulai membahas Pool Together, aku ingin menekankan kalau aku bukanlah penasehat keuangan. Video ini murni bertujuan untuk mengedukasi penonton terkait salah satu layanan DeFi, yakni Pool Together. Sangat penting bagi penonton agar memahami resiko dan sistem layanan DeFi ini secara lebih lanjut. Saya sebagai konten kreator tidak bertanggung jawab jika penonton mengalami kerugian atau bahkan keuntungan sekalipun. Semua keputusan finansial ada di tangan masing-masing penonton yang tidak bisa dilemparkan ke saya sebagai konten kreator. Sedikit tambahan info juga kalau aku sama sekali tidak dibayar oleh Pool Together untuk membuat konten ini. Sudah paham ya? Sekarang mari kita mulai dengan membahas mengapa salah satu layanan DeFi ini akan mengancam layanan bank. Perhatikan ilustrasi berikut. Contohnya sejumlah orang menabung di bank A selama 1 tahun. Setiap orang akan mendapatkan bunga sebesar 4% per tahun. Namun pernahkah kamu bertanya, bagaimana bank mendapatkan keuntungan? Secara singkatnya, bank menghasilkan uang dengan memanfaatkan dana tabungan di rekening kamu. Bank membuat uang dengan uang milikmu. Penasaran cara kerja bank lebih lanjut? Aku berikan sumber artikel yang membahas ini lebih detail pada bagian deskripsi. Setelah membahas bank secara singkat, mari kita mulai bahas salah satu layanan DeFi yang bernama Pool Together. Pool Together adalah protokol game tabungan hadiah lotre tanpa kerugian yang berjalan di jaringan blockchain Ethereum. Diciptakan oleh Laxton Cusack pada tahun 2019. Secara sekilas, Pool Together memiliki sistem layaknya arisan yang pernah kita kenal. Namun bedanya, arisan yang kita kenal tidak menerapkan no loss price game. Apa itu? Mari kita bahas dulu bagaimana cara kerja Pool Together. Dikutip dari situs resmi dokumen Pool Together bahwa sejumlah pengguna harus menyetor dana ke dalam prize pool dan pengguna akan menerima nomor undian sebagai gantinya. 1 US dollar sama dengan 1 nomor undian. Jika pada sistem arisan kita akan mengundi langsung dana yang terkumpul untuk mendapatkan satu pemenang, sedangkan di Pool Together hal itu tidak terjadi. Alih-alih langsung mengundi untuk mendapatkan pemenang, Pool Together meletakkan dana yang sudah terkumpul tadi ke layanan pinjaman seperti AV dan Compound. Artinya, dana yang sudah terkumpul tadi akan dipinjamkan untuk mendapatkan bunga. Nah, bunga hasil meminjam inilah yang Pool Together jadikan hadiah utama. Asiknya lagi, pemenang akan diundi setiap minggunya. Sisi menarik lainnya dari sistem Pool Together ini adalah sistem no loss price game. Artinya, dana masing-masing individu yang sudah terkumpul tidak akan berkurang sedikit pun. Pengguna dapat menarik dana mereka masing-masing semau yang mereka inginkan. Secara tidak langsung, sistem ini akan membuat pengguna jauh lebih semangat untuk menabung dan meningkatkan kesempatan mereka untuk memenangkan hadiah utama. Selama pengguna masih memiliki dana mengendap di Pool Together, maka mereka akan selalu berkesempatan untuk memenangkan hadiah. Itulah alasan mengapa layanan bank secara keseluruhan akan terancam oleh salah satu layanan DeFi ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah platform DeFi ini aman untuk digunakan? Sistem yang digunakan adalah desentralisasi dan bersifat open source. Dana deposit pengguna tidak langsung dipegang oleh manajer investasi layaknya di bank, tapi diolah oleh teknologi bernama smart contract yang berjalan menggunakan protokol Pool Together pada jaringan blockchain Ethereum. Kemudian secara independen diaudit oleh pihak ketiga seperti OpenZeppelin dan QuantStamp. Smart contract di sini mengganti fungsi manusia sebagai manajer investasi sehingga diharapkan mampu mencegah adanya penggelapan dana karena smart contract ini berbasis kode komputer yang bersifat absolut. Dikutip juga dari situs resmi dokumen Pool Together bahwa layanan Pool Together juga tidak lepas dari resiko-resiko seperti protokol dependency risk, yakni kemungkinan integrate protokol dapat mengalami kegagalan, kemudian smart contract exploit risk, yakni kemungkinan adanya bug atau exploit pada smart contract yang berjalan pada protokol Pool Together. Lalu yang terakhir adalah wallet loss risk, yakni kemungkinan pengguna kehilangan akses pada dompet kripto mereka. Setelah meneliti lebih dalam lagi, tentu saja setiap platform tidak ada yang sempurna.
Hal pertama yang mungkin menjadi masalah adalah ikan paus. Sejumlah orang dengan dana yang besar disebut sebagai ikan paus, sedangkan sejumlah orang dengan dana yang kecil disebut ikan kecil. Karena sistem pull together menggunakan sistem tiket, maka semakin banyak dana deposit pengguna, maka semakin besar juga kesempatan untuk memenangkan hadiah. Namun baru-baru ini pull together merilis proposal 17 yang pada dasarnya akan membuat perubahan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menyatakan akan memulai fase 1 sebagai Operation Little Fish, di mana mereka akan meningkatkan pemenang mingguan mereka dari 3 menjadi 5. Tentu saja mereka menyatakan bahwa ikan paus masih dapat memenangkan hadiah, namun jauh lebih berkurang. Masalah kedua adalah kemungkinan penyalahgunaan sistem deposit tepat sebelum pengumuman hadiah. Mereka menyebutkan bahwa protokol akan mencegah hal ini secara otomatis dengan menerapkan penalti bagi pengguna yang melakukan deposit dan menarik dana mereka pada saat itu juga. Masalah ketiga, bagaimana pull together mendapat keuntungan? Mereka menyatakan bahwa saat ini sumber dana mereka terletak pada investor, yakni perusahaan pemodal ventura teratas di dunia. Mereka mengklaim hal ini membuat mereka jauh lebih fokus untuk membangun platform open source dan protokol terdesentralisasi yang lebih baik. Masalah yang paling dirasakan pengguna adalah biaya gas pada jaringan Ethereum. Namun jika kalian menirik lebih jauh lagi, terdapat layanan pull together lainnya, yakni pods. Pods pada pull together memungkinkan pengguna menggabungkan sejumlah tiket menjadi satu pods, sehingga memungkinkan sejumlah pengguna memenangkan hadiah yang sama dengan kesempatan menang yang jauh lebih besar. Namun hadiah akan dibagikan sejumlah persentase sesuai deposit pengguna masing-masing. Pada layanan pods ini juga, biaya gas untuk membuat smart contract diklaim 80% jauh lebih murah dari layanan utama pull together. Namun jika keberatan dengan biaya gas yang mahalnya selangit, aku secara pribadi menyarankan untuk menunggu update Ethereum 2.0 dirilis, sehingga biaya gas akan jauh lebih berkurang dan kapabilitas smart contract akan jauh lebih baik lagi. Layanan DeFi yang satu ini menerapkan konsep yang sangat menarik, di mana konsep no loss price game akan membuat pengguna jauh lebih semangat untuk menabung, sehingga meningkatkan kesempatan mereka untuk memenangkan hadiah. Pull together tidak mendorong praktik judi, karena pull together mengklaim bahwa pengguna tidak akan pernah kehilangan dana depositnya dan dapat menarik dana deposit semau yang mereka inginkan, sehingga hanya ada kemungkinan pengguna memenangkan hadiah atau tidak tanpa kehilangan dana deposit mereka. Pada sisi lainnya, DeFi bersifat terdesentralisasi yang memanfaatkan smart contract Ethereum sebagai tulang punggung berjalannya sistem, yang mana itu jauh lebih dapat dipercaya karena campur tangan manusia sangat minim sekali. Selain itu, layanan pods pull together mengizinkan ikan-ikan kecil bersatu untuk menjadi ikan paus yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesempatan mereka memenangkan hadiah jauh lebih besar. Meskipun hadiah akan dibagikan secara merata sesuai proporsi jumlah deposit pengguna di dalam pods. Pods juga memungkinkan ikan kecil menyetor jumlah dana dengan biaya gas Ethereum yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya gas di layanan utama pull together. Di akhir video ini, aku mencoba untuk membahas sebanyak-banyaknya topik yang dapat aku rangkumkan untuk kalian. Tentu saja tidak semua topik dapat aku jabarkan secara gamblang. Kalian sebagai penonton yang cerdas perlu untuk meluangkan waktu dalam melakukan riset sendiri agar mendapatkan pemahaman yang jauh lebih lengkap lagi. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk meninggalkan suka dan berlangganan channel ini untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.